mengenal gejala eh, atau kencing manis atau diabetes mellitus. Saya ucapkan selamat datang kepada pemateri kita, Dr. Rekta Antartika, SPPD. Saya ucapkan selamat datang juga kepada para peserta yang sudah bergabung di siang hari ini. Semoga kita semua bisa fokus ya untuk menerima materi di jam-jam rawan ngantuk ini, Bapak Ibu semua. Oke, nggak lupa nih saya ucapkan terima kasih kepada tim UPT Layanan Kesehatan ITB yang telah memfasilitasi kegiatan webinar pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Maura Putri Kenanga yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara live webinar ini ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita ada pembukaan, lalu materi, selanjutnya ada diskusi atau tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Nah, mungkin kalau kata diabetes mellitus ini udah nggak asing gitu ya di telinga kita semua. Kadang juga banyak yang nyebutinnya kayak penyakit gula, kencing manis. Nah, supaya kita bisa lebih kenal dengan diabetes mellitus ini, di webinar kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Seperti ada pengertiannya, terus epidemiologi, terus faktor risiko, sampai cara pencegahan agar kita terhindar dari penyakit tidak menular ini. Oke, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Rekta. Nah, sebentar. Nama lengkap Dr. Rekta Antartika, SPPD. Latar belakang pendidikannya dari 2003 sampai 2007 itu Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha. Lalu 2007 sampai 2009 program pendidikan profesi dokter Universitas Maranatha. Dilanjut di 2017 sampai 2021 program pendidikan dokter spesialis penyakit dalam Universitas Pajajaran. Untuk riwayat kerja, beliau pernah bekerja di Puskesmas Astana Anyar Kota Bandung, dilanjut di Rumah Sakit Paru Sidawangi, lalu juga ada di Tim Kesehatan Haji Indonesia. Selanjutnya ada dokter pribadi Wakil Gubernur Jawa Barat. Lalu selanjutnya 2022 sampai sekarang beliau bekerja di RSUD Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat, juga di Klinik Utama Bumi Medika Ganesha ITB. Sangat luar biasa ya rekam jejak beliau. Baik, di sini juga sudah bergabung ya Dokter Rekta. Halo dok, apa kabar dok? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diperkenalkan. Alhamdulillah. Oke, untuk Jelas ya, pematerinya suara saya jelas mungkin ya. jelas-jelas dok. Untuk pematerinya sudah siap, materinya sudah siap juga. Sebelum itu, Maura izin bacakan ada beberapa informasi untuk webinar hari ini ya, Bapak Ibu semua. Yang pertama, untuk absensi bisa mengisi form di nanti di-share oleh tim di kolom chat. Lalu selanjutnya link kehadiran juga. Nah, link kehadiran juga akan dibagikan pada chat Zoom. Selanjutnya, saat penyampaian webinar, peserta harap mute atau mematikan dahulu mikrofonnya. Selanjutnya, peserta dapat mengajukan pertanyaan setelah penyampaian materi webinar oleh Dr. Rekta Antartika SPPD. Oke, baik. Kalau kayak gitu mungkin tidak usah berlama-lama lagi. Dok, eh, kita masuk aja langsung ke sesi materinya ya. Kepada Dr. Rekta, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Tampak ya. Screen sudah tampak ya, Dok ya. Sudah ada, Dok? Oke, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, Civitas ITB. Ya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang penyakit gula, kencing manis, diabetes mellitus. Ini saya buat judul ini saya lihat dulu di Kamus Besar KBBI. Lihat sinonimnya apa aja sih untuk penyakit diabetes mellitus. Karena secara ilmiah vocabulary-nya itu diabetes mellitus. Tapi untuk di bahasa Indonesia sinonimnya bisa penyakit gula, bisa kencing manis. Ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ternyata dari hasil medical check up kemarin cukup banyak ternyata eh, hasil MCU yang menunjukkan bahwa pegawai di ITB itu punya penyakit gula. Nanti saya mungkin akan perlihatkan angkanya. Ada berapa orang, berapa persen yang memiliki penyakit kencing manis, baik itu tipe 1 atau tipe 2 ya. Ya, ya, ini apa nih katanya orang diabetes? Diabetes itu apa? Bertanya, apa diabetes? Penyakit gula atau kencing manis. Apakah hubungannya selalu sama orang yang gemuk kayak gambar ini? Tidak selalu. Cuma orang yang gemuk, resiko terjadi kencing manis lebih tinggi. Makanya gambarnya dia buatnya orang yang gemuk. Nah, apa sih penyakit gula, kencing manis, dan diabetes? Diabetes mellitus atau DM ya, saya singkatnya DM aja, merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi. Apa hiperglikemik? Jadi kadar gula darah yang tinggi. Kalau dia kadar gulanya normal, normoglikemi. Kalau dia kadar gulanya rendah, hipoglikemi. Karena yang tinggi pada diabetes hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin. Bisa sekresinya, bisa kerja insulinnya, atau keduanya. Jadi orang dengan kencing manis itu masalahnya itu gulanya tinggi bisa karena memang insulinnya yang sedikit karena sekresi atau bisa saja karena insulinnya yang macet atau sel-sel badan kita yang nggak bisa eh, mengakomodir gula supaya turun. Jadi bisa aja sel-sel tubuh kita yang memang eh, dia hiporespon atau responnya kurang terhadap insulin sehingga gula darahnya menjadi tinggi. Nah, ini pengertian saya ambil dari buku Perkeni ya, dari pedoman penanganan pengelolaan dan pencegahan diabetes tahun 2021. Nah, gimana secara epidemiologi? Nah, ini tahun 2019 tuh Indonesia ternyata peringkat ke-6. Lumayan ya, 6 besar. Mungkin karena jumlah populasinya besar ya, orang Indonesia ya. Jadi bisa peringkat ke-6. Dan gimana di ITB? Di ITB sendiri ternyata ya ini yang saya mau perlihatkan bahwa ternyata jumlah pegawai yang dilakukan medical check up itu hanya 1.990 Bapak Ibu. Hanya 73% atau 74% yang mendekati dari 100% yang harusnya bisa di MC. Nah, dari angka 73% ini, ternyata ada 7,3% yang menderita DM. Jadi yang kemarin dilakukan medical check up dari 1.990 ada 146 orang. 7,3% banyak loh. Dari 100 orang ada 7-nya diabetes. Ada yang ada yang memang medical check up itu baru tahu kemarin, baru tahu tinggi, atau juga memang sudah diketahui sebelumnya. Cuma dari 146 ini yang datang ke klinik nggak sampai 10% ya. Ya saya anggap sih Bapak Ibu sudah mentata laksana di tempat lain dengan semestinya ya. Nah sekarang gimana nih? Gimana dengan proses pencernaan pada tubuh? Nah kita lihat nih, kalau dia prosesnya normal, ketika kita makan, si makanan itu akan dicerna. Ketika dicerna, si gula yang proses di lambung dan saluran cerna akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dan glukosanya ini akibat dia makan ya, akan masuk ke dalam sel. Selnya sel yang dipakai apa? Otak, terutama otak.
Otak itu kalau nggak ada gula dia nggak akan bekerja, bawaannya lemes, bawaannya pusing. Juga otot, sel otot, sel otot apa ya, bisa otot otot tubuh kita, otot di badan, atau otot jantung. Jantung juga ada ototnya untuk bekerja. Nah, dia nggak bisa berfungsi itu. Nah, ketika dia berfungsi menjadi alergi sehingga orang itu normal. Nah, gimana pada pasien DM? Nah, diabetes. Ketika kita makan, masuklah dia ke saluran cerna, kemudian dia gulanya masuk ke dalam tubuh. Nah, si gula ini dia nggak bisa diproses masuk ke dalam sel. Jadi gula yang seharusnya pindah dari pembuluh darah, dari darah ke dalam sel, dia nggak pindah. Ngumpul terus di dalam darah karena si gulanya nggak bisa masuk ke sel. Yang buat masuk gula bisa masuk ke sel, yang membuat gula itu bisa masuk ke sel adalah insulin dan dinding selnya. Jadi banyak faktor. Ketika ini nggak masuk ke sel, ya nggak ada energi, ya orang nggak akan jadi sehat. Gitu. Makanya orang diabetes gulanya tinggi karena gulanya yang tinggi itu karena nggak bisa dipakai di dalam sel. Beda dengan orang normal. Terus mekanismenya gimana? Banyak mekanismenya. Ternyata tidak hanya permasalahan makan saja. Permasalahannya bisa dari gangguan pankreas pada sel betanya yang menghasilkan insulin. Nah, insulin itu dihasilkan dari sel beta, Bapak Ibu. Kalau pankreasnya bermasalah, ya insulinnya juga bermasalah. Misalnya, jadi pada infeksi pankreas, misalnya pada kondisi pankreatitis, dia insulinnya bermasalah. Pasti gulanya bisa tinggi, bisa rendah, tergantung letak di mana dia terjadi infeksinya. Atau pada kasus-kasus, misalnya kanker pankreas, pankreatik CA, itu juga bermasalah gulanya. Jadi gangguannya ada di pankreas. Bisa di sel beta pankreas atau sel alfa yang buat glukagon ya. Atau bisa bermasalah di tempat lain, di sel lemaknya, di otot, gangguan liver, liver gangguan ya glukosa naik terus. Liver itu kan dia membuat gula. Bisa otaknya juga bermasalah. Otak itu dia meregulasi insulin. Kalau kalau regulasinya nggak benar, maka insulinnya akan rendah sehingga gula kita menjadi tinggi. Ginjalnya bermasalah juga bisa. Ketika ginjal bermasalah, dia akan terjadi peningkatan reabsorpsi glukosa. Jadi ginjal itu sebenarnya dia memfilter gula di dalam tubuh. Ada yang dibuang sebagian, ada yang diserap kembali. Ketika dia bermasalah ginjal, maka penyerapan akan terlalu tinggi sehingga gulanya jadi tinggi. Banyak jadi proses terjadinya suatu kondisi terjadi hiperglikemi. Gangguannya bisa di 11 uh, organ ini yang dijelaskan dari glikemic levelnya. Tapi ya, nah sekarang apa aja tipe diabetes mellitus? Diabetes mellitus bisa tipe satu, satu ya. Tipe tipe satu tuh dari lahir. Jadi memang dia nggak punya insulin. Dari lahir udah nggak punya insulin. Sehingga obatnya adalah insulin. Nggak bisa dikasih obat-obatan yang lain kayak metformin mungkin yang terkenal atau misalkan glibenclamid nggak bisa. Harus wajib insulin karena memang pankreasnya nggak bisa buat insulin. Atau tipe 2 mungkin. Tipe 2, nah ini yang paling sering terjadi. Tipe 2. Jadi akibat karena adanya insulinnya yang nggak cukup, tidak cukup atau memang tidak efektif kerjanya. Tidak efektif bisa karena dinding selnya yang lebih agak resisten terhadap insulin sehingga tidak bisa masuk si gula ke darah dan lain-lain. Gula darah di ADN gestasional. Nah, ini dan gestasional juga cukup sering terjadi ya biasanya di rumah sakit sih saya sering menemukan. Jadi wanita hamil sehat walafiat sebelum hamil, nggak punya sakit apa-apa, hamil gula darah tinggi, diabetes. Tapi memang pada diabetes gestasional yang kembali lagi ke normal setelah hamil selesai dia balik lagi normal. Tapi ada juga yang memang seterusnya jadi diabetes. Atau ada dia tipe lain disebabkan oleh pemakaian obat, penyakit lain-lain. Nah, kayak kejadian tahun 2020 ya, 2020 satu COVID ya. Pasien-pasien COVID tuh, Bapak Ibu. Sebelum COVID sehat, pas COVID gula darahnya tinggi.
ada yang balik normal, ada yang kembali ke normal, ada yang jadi terus punya diabetes. Mungkin ada bapak ibu yang pernah COVID terus keluarga yang gula darahnya tinggi itu karena COVID juga bisa tuh. Nah, jadi banyak tipe-tipe DM. Jadi tidak selalu karena tadi orang apa gambar di gambar pertama orang yang gemuk, kemudian banyak makan, kurang olahraga, jadi diabetes itu bisa terjadi. Tapi karena penyakit lain pun bisa terjadi. Tidak selalu dari aktiviti daily life yang mungkin kurang sehat ya. Nah, yang kita bahas sekarang apa? Yang tipe 2. Pertama khususnya karena ini yang dari kejadian kemarin juga agak sering ya yang tipe 2. Nah, kelainan apa pada yang tipe 2? Jadi si gulanya nih, ini GGG ini gula. GGG ini gula. Kalau pada orang normal, kita baca yang bawah ya, orang normal. Jadi gula tuh dapat masuk ke sel dengan mudah. Jadi si kuncinya tuh insulin nih Bapak Ibu. Insulin tuh kuncinya. Si gemboknya ini dinding sel. Kalau pada kondisi normal, si gula mau masuk ke sel tuh butuh insulin. Sehingga di si insulinnya buka gembok, gemboknya gulanya masuk lah gitu. Pintunya dibuka sama dinding sel. Tapi pada orang diabetes nggak bisa. Gulanya hanya tinggi terus di pembuluh darah, hanya sedikit yang bisa masuk. Karena sel, sel itu resisten. Dia resisten itu apa ya? Jadi kebal, bukan kebal ya. Jadi susah gitu, susah menerima gula supaya masuk gitu. Meskipun kadang insulinnya memang kurang, atau si gemuknya ini yang nggak bisa membuka karena kuncinya. Jadi kurang lebih seperti itulah kalau ya. Jadi karena memang gulanya tinggi dan nggak bisa dipakai sama sel, makanya gulanya tinggi. Nah, ini gejala nih, Bapak Ibu. Gejala yang paling terkenal adalah trias classical dari diabetes. Gejala utama klasik, sering kencing, poliurik, lapar wae, lapar terus, polifagi, dan sering haus, polidipsi. Ini gejala utama. Gejala tambahan, berat badan menurun dengan cepat. Jadi berat badan turun cepat tuh. Padahal orang dia makan banyak misalnya, tapi berat badannya turun. Kenapa jadi kurus? Nah, hati-hati mungkin mungkin diabetes. Meskipun banyak penyebab lain ya, mungkin diabetes salah satu. Atau dia kesemutan. Jadi kesemutannya bisa di tangan atau di kaki. Baal, kadang rasa panas, sensasi panas, kadang sensasinya tebal, kadang-kadang seperti tusuk-tusuk, terakhir kadang nyeri, bisa. Atau gatal daerah kemaluan. Kemudian cepat lelah pada wanita, penglihatannya kabur, biasanya pada katarak, jadi ada kayak semacam bayangan putih, kabut, atau kabut bisa. Atau bisul-bisul di kulit, jadi kok ini ada seperti jerawat di badan, timbul, hilang timbul. Atau pada wanita keputihan, atau ada luka yang sudah sembuh, atau ngantuk wae, Pak. Bapak ya, Bu, mudah mengantuk. Atau pada pria mungkin ada impotensi, susah berhubungan. Namun Bapak Ibu dari semua penyakit gejala ya, gejala penyakit ini yang saya sampaikan, ternyata ini tidak selalu ada, Pak. Bu. Tidak selalu ada gejala ini. Jadi adanya medical check up adalah untuk melihat seseorang itu punya sakit diabetes atau tidak. Karena gejala ini nggak selalu ada. Ketika gejala ini ada, artinya kondisi tubuh dia sudah metabolismenya sudah jelek, sudah terjadi kegagalan metabolisme, berat badan turun, artinya massa otot, massa lemak sudah habis dipakai untuk meningkatkan kadar gula. Kesemutan, artinya sudah ada kegagalan dari organ saraf, sudah kena saraf. Penglihatan kabur, artinya matanya sudah keruh, mungkin sudah ada katarak, harus dioperasi kalau sudah parah. Jadi ketika ada gejala ini artinya sudah terlambat, sudah diketahui diabetes sudah lama gitu maksud saya, sudah lama diketahui. Nah, adanya medical check up Bapak Ibu untuk tahun depan kalau ada ya tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Minimal dicek gula darah kita. Punya diabetes nggak? Meskipun kita normal Pak, nggak ada gejala sama sekali ya Pak Bu ya. Terlanjut ya. Nah, gimana sekarang diagnosisnya? Seorang dokter mendiagnosis pasiennya diabetes mellitus atau Bapak Ibu DM itu gimana? Pertama, kalau dicek gula darah puasa selama 8 jam ya, itu lebih dari 126. Atau pemeriksaan gula darah
dalam plasma setelah dilakukan 2 jam setelah makan ya, 75 gram. Jadi 2 jam setelah makan, 2 jam dicek lagi lebih dari 200, itu dianggap diabetes mellitus. Nah, ketiga, atau pemeriksaan gula darah lebih dari 200, tapi dengan keluhan klasik atau krisis hiperglikemik. Keluhan klasik itu yang tadi Pak, yang apa, pagi, yang sering makan, sering haus, kencing terus. Nah, itu gejala. Nah, kalau kita lihat ke dalam bagaimana cara mendiagnosis coba. Untuk poin ke-1 dan kedua dia nggak perlu ada gejala Pak, Bu. Untuk menentukan bahwa seseorang diabetes nggak ada. Di sini kita nggak nyebut ada gejala. Cukup pemeriksaan gula darah puasa ternyata tinggi lebih dari 6 atau 2 jam setelah makan lebih dari 200, itu Bapak DM atau Ibu DM. Jadi nggak mesti ada gejala ya. Nah, ada gejala kalau kecuali ada gejala dengan pemeriksaan gula darah sewaktu 200-200, oke. Itu yang paling mudah Bapak Ibu. Nah, yang lebih mahal dicek HbA1c. HbA1c lebih dari 6,5. Jadi kalau HbA1c itu dia untuk menilai rata-rata kadar gula darah dalam 3 sampai 4 bulan. Jadi kalau rata-rata gulanya ternyata tiap harinya tinggi, dia HbA1c-nya pasti lebih dari 6,5. Tapi kalau orang normal di bawah 6,5. Jadi memang kadar gulanya misalkan sehari-hari memang di bawah 110, ya memang berarti dia normal sebenarnya. Tapi kalau kadang gini Bapak Ibu, kita ngecek, pasti cek tinggi, tapi besok-besok dicek lagi normal. Terus dicek lagi kadang tinggi sedikit, cek lagi normal lagi. Nah, karena kita untuk menentukan apakah memang punya diabetes atau enggak, dinilai HbA1c-nya. Jadi rata-rata secara 3-4 bulan dia tinggi atau enggak. Gitu. Jadi untuk menentukan diabetes ya, lebih secara lebih tahap lebih lanjut ya, dicek HbA1c. Cuma saya mungkin tidak ada dalam pemeriksaan MCO kemarin. Cukup sebenarnya untuk mendiagnosis dari gula darah puasa dan 2 jam setelah makan. Sekarang gimana nih pengobatan diabetes? Tentu saja tidak selalu dari obat. Obat itu terakhir, nomor 3. Selalu gimana nutrisinya, makannya gimana. Yang kedua, latihan fisiknya, olahraganya gimana. Baru yang terakhir obat. Karena obat mau semahal apapun dan sebaik apapun, tidak ditunjang dengan olahraga dan makan yang cukup, atau makan yang diatur, maka tetap saja gulanya tinggi. Jadi ketiga ini merupakan satu kesatuan ya. Sekarang gimana sih terapi nutrisinya? Jadi sebenarnya terapi nutrisi medis itu ada karbohidrat, ada anjurannya. Benar-benar nggak ngantuk ya, Mas. Kayak gini, siap-siap. Karbohidrat itu 45 sampai 65%. Jadi kalau dilihat itu yang berserat tinggi. Pembatasan karbohidrat kurang dari 130 gram hari tidak dianjurkan. Dan dianjurkan makan 3 kali sehari dan bila perlu dapat diberikan makanan selingan seperti buah dan makanan lain. Ini saya ambil dari pedoman pengelolaan dan pencegahan diabetes ya, dari Perkeni 2021. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara kita makan, ini pada pasien-pasien dengan DM atau pra-diabetes, itu boleh nggak makan nasi? Boleh. Kita lihat, karbohidrat yang dianjurkan itu 45 sampai 65%. Nah, memang tinggi jumlah nasi. Kalau nasi merah gimana dokter? Boleh, lebih bagus. Kandungan gula yang lebih kompleks artinya dia mengenyangkan tapi lebih sulit untuk dicerna, itu lebih bagus. Itu nasi merah makanya lebih baik daripada nasi. Tapi gimana dengan karbohidrat seperti produk-produk tepung, gorengan, mie itu tinggi gulanya, lebih tinggi daripada nasi. Kerupuk itu lebih tinggi itu daripada nasi. Sedangkan dia karbohidrat yang simpel gitu. Sehingga dia gulanya lebih tinggi, makanya mending nasi, Pak. Ya. Dan dianjurkannya makannya 3 kali loh Pak. 3 kali Bapak Ibu diselangi oleh adanya makanan snack. Snacknya itu bisa jam 10 atau jam 4 atau jam 5 sore. Itu ada snack. Snacknya buah. Jadi tidak makan buah dan nasi di waktu yang berbarengan. Nah itu tinggi gulanya Pak. Jadi buahnya tuh di selang waktu supaya kita tidak lapar. Sekarang gimana lemak? Lemak dianjurkan 20 sampai 25% gula dan tidak boleh lebih dari 30% katanya. Bahan lemak yang perlu dibatasi adalah yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh, lemak trans itu kayak margarin,
Tuh, susu full cream, daging khas, susu full cream, margarin, ya keju, produk-produk susu ya, itu harus dibatasi. Cuma kebutuhannya 20 sampai 25% dari total kebutuhan kalori sehari. Sekarang terapi nutrisi medis lanjutan. Yang lanjutan gimana? Proteinnya gimana? Dianjurkan 10% dari kebutuhan energi atau 1 sampai 1,2 kilogram per kilogram berat badan per hari. Jadi protein tetap butuh. Yang bagus apa? Ikan, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu tempe itu protein yang baik. Jadi boleh makan daging nggak dok? Boleh, tapi tanpa lemak. Dengan jumlahnya diatur tadi banyak sekitar 15 sampai 20%, nggak lebih dari itu. Jadi boleh nggak dok makan steak di warung Western? Ya kalau jumlah lemaknya 20% dibandingkan karbohidratnya boleh. Jadi tetap harus lebih banyak karbohidratnya daripada lemaknya ya dalam satu piring makan. Sekarang serat. Pasien DM dianjurkan mengkonsumsi serat dari kacang, buah, sayur, dan karbohidrat tinggi serat. Harus. Gimana ini pemanis alternatif katanya? Pemanis alternatif aman sepanjang guna. Jadi gimana sih Tropicana atau Diabetasol atau merek-merek lain lah yang paling terkenal kan dua ini yang kita tahu. Boleh nggak minum teh manis, minum kopi dengan Tropicana atau Diabetasol? Boleh, boleh. Cuma hati-hati di dalam setiap saset itu dia ada jumlah kalorinya dan ada adinya. Dilihat adinya berapa saset per hari bolehnya. Situ ada tulisannya di Tropicana. Jadi boleh sih berapa berapa hari sekali bolehnya. Ada tulisannya ya. Dia tidak bebas juga, tidak serta merta bebas ya, Bapak Ibu. Sekarang gimana latihan fisik? Tuh, 3 sampai 5 hari seminggu. Nah, kemarin yang saya nilai hasil medical check up-nya, saya nulisnya pasti sarannya 3 sampai 5 kali seminggu ya karena saya ambil dari buku ini. Sama sebenarnya. Dengan sekitar 30 sampai 45 menit. Total 150 menit per minggu. Sampai dihitung Bapak Ibu lihat totalnya di total waktunya. Dengan jeda antar latihannya itu nggak boleh kurang dari 2 hari. Jadi kalau dia 3 hari, oh berarti udah lewat tuh. Boleh harus kurang dari 2 hari berturut-turut. Jadi latihan fisiknya yang dianjurkan ya. Jadi boleh nggak saya, nah ini kegiatan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari bukan termasuk dalam latihan fisik. Dok, saya kerjanya gendong eh, apa misalnya bawa yang berat-berat lah sehari-hari. Tapi ke dalam sehari-hari nggak termasuk Bapak Ibu. Kalau dia tidak memenuhi kriteria yang di atas, dia nggak masuk. Kalau Bapak Ibu jalan kaki pun, itu minimal 30 menit tanpa berhenti. Bapak Ibu jalan-jalan ke pasar, ke mall, atau sekitar komplek, ketemu tetangga, menyapa berhenti sejenak, itu nggak masuk. Nggak masuk ke dalam olahraga kalau dia jalan ya. Jadi betul-betul harus di antara 30 sampai 45 menit. Latihan fisik yang dianjurkan, yang sifatnya aerobik dengan intensitas yang sedang. Nah, ketika Bapak hitung, boleh 50 sampai 70% denyut jantung maksimal. Seperti apa olahraganya? Jalan cepat, sepeda santai, jogging, dan berenang. Nah, denyut jantung maksimal dihitung dengan cara 220 dikurangi dengan usia pasien. Apa usianya? Misalkan 60, 220 dikurang 60, berarti kan 160 itu maksimal tuh, nggak boleh lebih dari itu. Ya, jadi total maksimal itu 50 sampai 70% dari 160. Jadi nggak boleh lebih dari itu ketika berolahraga. Ketika sudah berolahraga lebih dari itu, stop istirahat dulu. Ya. Nah, ini sebenarnya untuk tenaga kesehatan ya. Cuma saya sampaikan di sini bahwa mungkin Bapak Ibu ada yang kurios ingin tahu kenapa sih saya dikasihnya 2 obat, kenapa saya dikasihnya 3 obat, kenapa saya dikasihnya insulin, kenapa ada orang dikasihnya insulin sama obat. Gitu.
Jadi kalau kita lihat ke dalam bagan tata laksana, bahwa dinilai dari nilai HbA1c. Ketika nilai HbA1c-nya di atas 9, itu pilihannya adalah insulin atau kombinasi dua obat. Jadi sudah tidak satu obat, meskipun gejalanya negatif. Atau kombinasi tiga obat. Atau bisa kedua-duanya, tiga obat tambah insulin. Tapi kalau nilai HbA1-nya kurang dari 7,5, masih masih baru diketahui diabetes deh, tanpa ada gejala, cukup satu obat aja. Obat campurannya mungkin nanti dari bidang kesehatan lah, medis ya, yang akan dibahas lebih lanjut. Intinya, kenapa ada orang dikasihnya satu obat, dua obat, tiga obat, bahkan sampai insulin, karena semua ada hitunganannya, Pak. Hitungan anak. Oke, lanjut ya. Sekarang apa sih? Kenapa sih diabetes itu harus diobati? Ah, biarin aja gula tinggi, nggak ada gejalanya, mungkin saya mah. Gitu ya. Jadi bahaya gula yang tidak terkontrol karena dia ada memiliki sebuah komplikasi kronis dalam waktu yang lama, bisa terjadi retinopati diabetik katanya, dari mata, mulai mata nggak jelas. Nah itu makanya dari gejala tadi ada gangguan penglihatan. Itu sudah lama itu berarti itu Bapak Ibu kalau sudah ada gangguan penglihatan, sudah ada retinopati diabetik. Kemudian yang kedua, bisa penyakit kardiovaskuler, penyakit jantung, jantungnya bisa bengkak, atau penyakit jantung koroner, gangguan kolesterol, sumbatan di arteri koroner, serangan jantung. Atau neuropati diabetik, gangguan saraf tadi yang saya sebut bahwa ada kesemutan, bahkan sampai luka juga bisa terjadi pada kaki. Dan yang terakhir yang orang-orang paling takut biasanya adalah nefropati diabetik, gangguan ginjal. Pada akhirnya cuci darah. Ketika nilai kreatininnya di atas 7, biasanya kita sudah lakukan tindakan cuci darah. Atau, nah gimana sekarang? Nah ini yang lainnya. Eh, yang lainnya gangguan pada otak, bisa hipertensi stroke, bisa juga gangguan pada mata tadi ya, katarak, glaukom, atau kadang diabetes juga bisa buat gangguan mental, sulit tidur, bad mood, dan depresi. Atau di gigi mulut bisa gampang infeksi, di jantung 2,5 kali lebih tinggi terjadi serangan jantung, di kulit kulit lebih kering, lebih mudah luka. Kulit kering jadi pas itu tampak tua, Pak Ibu. Untuk orang diabetes yang tidak diobati itu tampak lebih tua biasanya. Pada pada seusianya ya, pada usia yang seharusnya dia tampak lebih tua. Pada saraf, kesemutan, mati rasa tadi sudah, dan gagal ginjal. Nah, ini adalah beberapa komplikasi dari diabetes. Kalau tadi diabetes katanya hiperglikemi, gulanya tinggi, kenapa ada hipoglikemi? Nah, gangguan hipoglikemi itu artinya jadi gangguan kesehatan yang terjadi ketika kadar gulanya terlalu rendah, di bawah 65 biasanya. Gejalanya apa? Tangan gemeter, nyeri kepala, keringat dingin, pandangan kabur, pucat, tidak sadar diri. Nah, ambulannya, ya, pasien-pasien yang diabetes mellitus sering terjadi komplikasi hipo, bisa karena nah, dia pasiennya nggak mau makan atau makan terlalu sedikit. Jadi yang tadi dianjurkan harusnya tetap makan, dia nggak makan. Saya aduh takut gulanya tinggi, nggak makan, hipo lah dia nanti. Sedangkan obat gulanya dimakan, gitu, hipo. Atau aktivitas yang terlalu tinggi atau olahraga berat sama. Jadi kalau dia gula darah di atas 220, nggak boleh olahraga, Bapak Ibu. Kita harus pastikan bahwa gula darahnya sudah mencapai nilai normal. Dengan obat baru boleh berolahraga. Karena ketika gula darah tinggi, olahraga berat, hipo bisa. Hipo itu lebih, kalau saya diajari dulu sama guru-guru saya bahwa yang membuat orang lebih cepat meninggal itu bukan diabetes, tapi bukan hiperglikemi, tapi hipoglikemi. Jadi yang paling kita takuti dari orang diabetes adalah hipo, kondisi hipo. Jadi makanya saya masukkan ke dalam ini slide. Terus apalagi yang menyebabkan hipo? Minum obatnya terlalu banyak atau insulinnya dosisnya tinggi atau perubahan kebutuhan tubuh akan obat dan konsumsi alkohol. Di alkohol jangan
bisa buat hipo, atau obat yang tinggi. Nanti kan obat pada orang DM itu tidak selalu obatnya akan terus-menerus sama, Pak. Seumur hidup tidak selalu sama. Karena kita harus melakukan modifikasi regimen obat. Jadi perlu kontrol secara rutin ke dokter Anda, perlu rutin karena barangkali kondisi tubuh Anda mau perbaikan atau perburukan tergantung kondisi. Perlu untuk kontrol ya. Terus tipsnya gimana nih kalau hipo? Ya sudah, konsumsi air gula atau teh manis boleh. Kalau masih kejadian sama boleh diulang lagi. Masih belum berkurang boleh diulang lagi minum teh manis atau air manis ya larutan air gula. Masih juga belum makan lah. Kalau masih juga konsultasi sama dokter boleh makan obat hipo. Nah, gimana sekarang mencegah diabetes? Faktor resiko katanya. Orang-orang memiliki faktor resiko yang bisa dimodifikasi, bisa kita tangani lah kita lakukan. Yaitu adalah menjaga berat badan lebih. Jadi kalau pasien kita mempunyai berat badan lebih dari 23. Untuk orang Indonesia yang agak menarik itu orang Indonesia tuh BMI-nya itu diambil yang Asia Tenggara itu 23,5 Pak. 23,5 tuh ya kurus ya kayak artis Korea kalau kata saya bilang kurus-kurus gitu. Kalau orang-orang di Eropa dia obes apa overweight itu masih di angka 26 di atas 25. Kita mah 23,5 ke atas sudah obes. Maksudnya overweight, sorry, overweight. Jadi diambilnya yang sana. Resiko yang lain, kurang aktivitas fisik, sedentary lifestyle, lebih banyak diem, mager, banyak makan, ya manis-manis sekarang minuman banyak manis-manis yang boba-boba ya lain-lain. Itu bisa mencegah terjadi diabetes. Bisa terjadi apa? Mempercepat terjadi diabetes atau punya darah tinggi atau kadar kolesterol yang tinggi dan dia tidak sehat ya. Yang terakhir bagaimana? Ya rutin aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, makan makanan sehat, cara mengelolanya, kelola stres, yoga atau hobi, mendengarkan musik, hindari merokok dan selalu cek cek kadar gula darah secara teratur. Nah, kaki diabetes juga nih. Ini salah satu komplikasi yang tidak kita inginkan. Yang kita tidak inginkan bahwa adanya kaki diabetes, ada luka di kaki, ada grading-gradingnya Pak, Bu, yang harus sudah dioperasi. Biasanya kalau sudah di stage 4 sampai 5-nya harus diamputasi Bapak Ibu. Sudah osteitis grade 3 sebagian sudah sebagian dokter atau ini lihat kondisi pasien bisa juga diamputasi gimana. Yang paling aman adalah stage 1-2. 1-2 masih bisa diobati dengan baik ya. Gimana cara mengelola Bapak yang sudah punya Bapak Ibu atau yang punya diabetes ya harus selalu pakai pelembab Bu kakinya, gunting kuku, mengikuti bentuk normal, pakai alas kaki, pakai kaos kaki kalau keluar. Jangan sampai nggak pakai sendal, harus pakai kaos kaki. Gunakan sepatu sandal yang baik, periksa sepatu, apakah ada benda-benda tajam, ada kerikil kadang-kadang, ada jarum atau duri. Hati-hati. Kalau ada luka kecil segera diobati tutup, periksa apakah ada tanda radang, bersihkan kaki tiap hari dengan sabun mandi aja Bu, Bapak Ibu. Rutin ya yang udah punya diabetes. Jadi jangan sampai ada luka karena namanya orang dengan diabetes itu mudah sekali luka kakinya. Jadi dia lebih rapuh dibandingkan orang normal. Kenapa? Karena sel-sel tadi Bapak Ibu, sel-sel yang sel normal kulit itu dia kan akan memakan gula. Nah, sedangkan pada orang diabetes kulitnya nggak bisa makan gula. Yang tidak diobati tentunya. Kalau diobati sih tetap aman. Ya, makanya dia lebih rentan kulit orang diabetes. Sebagai kesimpulan bahwa perlu untuk diketahui Bapak Ibu ketika ada medical check up, ikutilah medical check up minimal kita tahu punya diabetes enggak karena diabetes mellitus tidak selalu bergejala khususnya bagi yang tidak bergejala dan diabetes mellitus dapat dicegah dan diobati. Ya sekian dari saya mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jika ada pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, Alhamdulillah materi telah tersampaikan semua. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi.
dipersilakan untuk yang ingin bertanya bisa lewat kolom chat atau raise hand nanti eh, terus di unmute. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Oke, Dok, udah ada masuk satu pertanyaan dari Bapak Tri Untoro, FMIPA. Apakah yang sudah terkena DM bisa sembuh total? Silakan, Dok. Apakah yang terkena terima kasih atas pertanyaannya, Pak Tri. Jadi, kalau pertanyaannya begini, saya secara umum akan jawab, jika terkena DM tipe 2, biasanya tidak akan sembuh, tidak akan sembuh. Tapi bisa dikontrol, Pak, dengan obat. Yang bisa sembuh pada kondisi-kondisi DM apa? Misalkan diabetes tipe lain, misalnya yang tadi dia gangguan pankreas atau kena infeksi pankreatitis. Ketika pankreasnya sembuh, sembuh diabetes. Bisa. Atau pada kondisi COVID kemarin, banyak pasien-pasien COVID yang gulanya tinggi ketika dirawat sampai 300, 400, tapi setelah COVID selesai, sembuh, sembuh. Karena kita pantau terus kan, oh, ternyata gulanya baik, kita stop obatnya, bisa. Nah, sekarang pada kondisi mana yang saya bilang nggak bisa sembuh? Biasanya pada kondisi diabetes tipe 2 dan rata-rata memang tidak bisa sembuh, Pak. Dia harus terus dikontrol dengan obat. Karena tadi mekanismenya di mana pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin untuk mengcover kebutuhan energi tubuh dia akan gula, maka harus dibantu sama obat. Obat pun bermacam-macam. Ada yang sifatnya dia menambah insulinnya, ada yang sifatnya dia menambah sensitivitas dari dinding sel supaya dia bisa ngambil insulinnya, ada yang dia dan banyak 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 mekanisme lainnya. Jadi biasanya pada orang dengan DM tipe 2 dan DM tipe 1 dia bisa dikontrol dengan obat. Cuma obatnya seperti apa? Nah tadi Pak, dengan kontrol rutin dan teratur setiap sekian waktu, kita bisa tahu kadang kita obat bisa dinaikkan atau diturunkan gitu, supaya mencapai kondisi tetap maksimal, gula darahnya tetap normal. Agar apa? Agar tidak timbul dari komplikasi, gitu. Komplikasi yang lain. Mungkin demikian dari saya, Bu Moderator. Oke, baik. Bapak Tri, mungkin apakah cukup puas dengan jawabannya? Jika ada pertanyaan lanjutan bisa ditanyakan kembali saja di kolom komentar. Sambil lanjut aja ya dok ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yunus. Selamat sore, apakah DM tipe 2 ini harus selalu minum obat tanpa putus? Silakan Ya, dok. terima kasih. Pertanyaan ini mirip sebenarnya ya sama Patri ya pertanyaannya. Jadi tadi harapan dokter pun sama Pak sebenarnya. DM tipe 2 kalau bisa pasien putus deh minum obat, jangan tiap hari deh minum obat. Biasanya sih enggak Pak. Dia tetap minum obat terus. Ada kondisi satu lagi di mana pasien DM tidak minum obat. Biasanya sudah terjadi gagal ginjal. Gagal ginjal bisa dari stage 2, 3 bahkan terminal, biasanya gula normal Pak. Jadi kalau minum obat tanpa putus ya kita tidak harapkan ya, kita minum obat kan sebenarnya tidak terjadi kegagalan ginjal. Kalau sudah gagal ginjal artinya sudah terlambat. Kadang kalau sudah gagal ginjal gulanya normal. Makanya orang aneh udah pasien ginjal gula saya normal dong. Iya karena ginjalnya sudah rusak. Gulanya jadi normal gitu. Tapi sebagian yang gagal ginjal tapi gula tinggi juga banyak. Jadi kita minum obat inginnya sih putus, tapi sebenarnya biasanya terus minum obat. Langsung jawab aja ya mungkin dari Pak Haryoto ya atau Bu Nabila. Adakah penyakit turunan atau bawaan? Ya, genetik.
DM tipe 1, DM tipe 2 genetik. Tapi kita harus, apakah orang tua kita tidak diabetes, kita nggak mungkin kena diabetes? Ya enggak juga. Karena tadi Pak Bu, namanya diabetes kan mekanisme perjalanan penyakitnya, gangguannya bisa di pankreas, bisa di sel-selnya. Tadi ada 11 tadi ya yang dijelaskan bahwa banyak sekali faktor yang membuat gula darah menjadi tinggi. Jadi tidak selalu dari genetik, memang genetik lebih tinggi. Kemudian dari Bu Resti, bagaimana pencegahan efektif mengingat usia anak-anak ini menyukai hal-hal yang manis, dan apakah pengobatannya sama untuk orang dewasa dan anak-anak? Ya, pada dasarnya kita harus pastikan yang anak-anak ini diabetesnya tipe yang mana dulu. Apakah dia tipe 1 atau dia DM tipe yang lain. Kalau dia DM-nya tipe 1, artinya dia harus pakai insulin. Makan nggak makan juga dia tinggi. Dia nggak makan tinggi gulanya. Dia makan makin tinggi lagi gulanya. Kalau DM tipe 1 wajib dia pakai insulin. Jadi kalau mengingat usia anak suka hal yang manis, ya. Jadi kalau DM tipe 1 minum yang pahit pun tetap tinggi gitu, gulanya. Jadi tetap harus minum obat. Sekarang gimana untuk DM yang tipe lain? DM yang bukan DM tipe 1. Ya pada dasarnya harus diingatkan anak-anak bahwa namanya permen sih tidak boleh ya melakukan hal manis, selain merusak gigi juga dia mempunyai resiko terjadi apa, meningkatkan kadar gula darah. Untuk pengobatannya sama, baik anak sama orang dewasa sama, obatnya juga hampir sama, hampir sama. Mungkin orang tuanya harus lebih ini ya, masih anak-anak orang tuanya harus lebih aware sama anak-anak ya. Ya memang kadang sudah maksimal tapi anak-anak agak sulit kadang-kadang memang. Jadi pendekatannya memang harus lebih baik. Gimana caranya tuh? Soalnya biasanya saya pasien dewasa sih. Saya, saya tuh penyakit dalam tuh pasien usia 14 tahun ke atas. Kalau masih anak SD, itu juga susah ya. Gimana ya? Nggak punya pengalaman nanti sama dokter anak mungkin ya. Coba pada umumnya sama pengobatannya. Sama aja. Kemudian dari Bu Resti Dwi, bahwa jika penderita DM yang harus mengkonsumsi obat secara rutin, apakah akan ada dampak ke ginjal? Bagaimana caranya agar tidak berdampak ke ginjal? Ya, namanya obat pasti di metabolisme, kalau tidak di liver, di ginjal. Dua itu. Ada obat yang aman buat ginjal tapi tidak aman buat liver, ya karena dia metabolismenya di liver. Ada obat yang metabolismenya di liver tapi aman buat ginjal, ada banyak karena dia metabolismenya di liver ya. Pada umumnya kalau orang berobat diabetes itu wajib di awal pengobatan itu kita periksa ginjal. Ceknya apa? Kreatinin. Lihat aja itu satu. Ketika nilai kreatininnya normal, obat apapun boleh masuk. Boleh masuk, silakan. Boleh masuk. Mau pilih yang mana tadi dari Bagan? Kita coba buka dikit ya, Bagannya ya. Nah, saya share screen dulu ya. Nah ini. Pilihan obatnya banyak. Ketika ginjalnya dia normal, obatnya banyak, bisa masuk apa aja. Gak usah khawatir, metformin boleh, fluorouracil, alpha glucosa alpha, thiazolidinedion, DPP-4. Wah ini obat-obat mahal nih. Biasanya yang ada di rumah sakit mah ini aja 1, 2, 3, 4 ini mahal, mahal. Nggak ada di BPJS. Tapi lebih bagus obatnya memang obat baru ya. Jadi kombinasi, satu obat boleh, dua obat boleh, mau dikasih 3 obat boleh. Jadi lihat kadar posisi ginjal.
karena dia aman buat ginjal. Nah, ketika terjadi penurunan fungsi ginjal, misalkan ketika dicek pertama kreatinnya naik jadi 2, misalkan, itu hampir semua obat-obatan diabetes itu tidak bisa masuk, tidak boleh masuk. Jadi apa dong dok yang tinggi yang boleh masuk kalau gulanya masih tinggi? Insulin. Satu-satunya obat gula yang aman buat organ-organ tubuh kita insulin. Ya, karena apa? Insulin mah memang alamiah. Di tubuh kita sekarang ada insulin yang menjaga kadar gula darah kita. Jadi sebenarnya insulin bukan obat, hanya ya itu apa? Salah satu zat kimia tubuh kita sendiri lah. Itu paling aman buat kita. Sekarang apakah obat-obat ini merusak ginjal? Jawabannya lebih cepat kerusakan terjadi akibat gulanya yang tinggi daripada obatnya. Jadi kalau Bapak Ibu suka bertanya, aduh takut banyak minum obat, takut rusak nih ginjalnya gimana? Terus apakah tidak minum obat? Itu lebih salah. Karena ketika gula darah yang tinggi itu lebih cepat kerusakannya daripada obat. Karena obat-obat ini memang dimodifikasi sedemikian rupa sama yang buatnya, sama perusahaan obat, agar bisa dikonsumsi seumur hidup. Jadi pada dasarnya aman, tapi dengan kontrol yang baik. Kayak tadi, makanya kalau pasien ke polis saya pasti selalu cek ginjal dulu sebelum saya cek yang lain. Sebelum saya cek foto ronsen lah, atau itu kan agak lain. Nanti ginjal dulu deh, bisa terima obat atau enggak. Kalau dikasih obat-obat DM. Kalau pas datang misalkan ginjal sudah kreatinnya 2, ya pilihannya insulin. Ya, susah kita kasih yang lain. Tapi obat ini sebenarnya makin kesini makin canggih ya. Jadi ada obat yang dikasihnya seminggu sekali, Pak. Bu. Ada. Cukup suntik seminggu sekali kayak insulin di perut, suntik-suntik sendiri aja karena barangnya kayak pulpen. Kayak pulpen suntik sendiri seminggu sekali cukup. Ya, harganya sih 2 jutaan satu ini. Jadi sebulan tuh 3-4 juta lah. Untuk obat gula aja nggak ada di BPJS seperti ini. Cukup sekali. Jadi nggak perlu repot tiap hari minum obat tiap hari. Canggih-canggih sekarang obat ya. Disuntik tuh nggak repot ya? Kalau dia tiap hari, jadi kalau minum obat tiap hari, apalagi obat sehari 3 kali, itu lebih karena lebih ribet ke pasien suka lupa. Jadi suka lupa, kadang obat nggak ke bawah. Tapi kalau nyuntik cuma seminggu sekali aja, misalnya hari Minggu suntik sekali di perut, udah itu karena lebih enak. Makanya obat-obat sekarang tuh dibuat sedemikian rupa supaya pasien itu bisa compliance-nya baik, jadi bisa tetap kadar gulanya terkontrol dengan minimal minum obat. Ya, yang bagus Bu, sekarang obat-obatnya. Dari pertanyaan sih habis. Mungkin ada yang lain mungkin. Silakan. Ya, mangga Bapak Ibu jika ada yang masih mau bertanya, masih ada waktu untuk sesi diskusi, dipersilakan mau nanya langsung, mangga, atau di kolom komentar. Oke, sepertinya. Ah, ada satu lagi nih dok. Apakah diabetes masuk dalam autoimun? Enggak dok. Ya, jadi ada DM tipe lain yang disebabkan oleh autoimun ada. Kalau yang tipe 2, tipe satu juga ada yang autoimun. Jadi mekanismenya macam-macam Pak, Bu, untuk autoimun ini. Cuma pada dasarnya adalah bahwa tata laksananya sama. Kalau memang dia tata laksana sama ketika gulanya tinggi, obat harus dikonsumsi. Selain misalnya kita mencari penyebab autoimunnya apa, kalau bisa diobati, diobati. Jadi tata laksananya hiperglikeminya sama,
Cuma kita harus cari penyebab autoimunnya apa kalau memang ada autoimun. Mata kasarnya. Oke, begitu Ibu Suharsiah. Mangga, jika jawabannya kurang puas, bisa di kolom chat. Baik, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya, Dok. Eh, s- ya, saya izin menyimpulkan materi webinar pada hari ini. Oke. Diabetes mellitus atau sering disingkat DM merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. DM ini terbagi menjadi beberapa tipe, ada DM tipe 1, DM tipe 2, lalu DM gestasional, dan DM tipe lainnya. Untuk gejala dari DM itu sendiri ada ada 3 gejala klasik, yakni sering kencing, cepat lapar, dan sering haus. Untuk gejala tambahannya ada BB turun dengan berat badan turun dengan cepat, kesemutan, gatal di daerah kewanitaan, lalu bisul hilang timbul, penglihatan kabur, cepat lelah, keputihan pada wanita, luka sulit sembuh, mudah mengantuk, impotensi pada pria. Untuk pengobatannya bisa melalui diet, nutrisi, lalu latihan fisik, dan terakhir ada obat baru ke obat-obatan. Untuk faktor risiko, risikonya berat badannya lebih dari IMT 23 kg per meter kuadrat, lalu kurang aktivitas fisik, lalu hipertensi atau tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 mmHg. Lalu dislipidemia atau HDL kurang dari 30 mg per dl dan atau trigliseridanya lebih dari 250 mg per dl. Dan yang terakhir ada diet yang tidak sehat atau diet dengan tinggi glukosa dan rendah serat akan meningkatkan risiko menderita prediabetes atau intoleransi glukosa dan DM tipe 2. Pencegahannya bisa mempertahankan berat badan yang ideal, lalu rutin aktivitas fisik minimal 30 menit. Selanjutnya ada kelola stres, hindari penggunaan tembakau, merokok atau tembakau kunyah, dan konsumsi alkohol. Lalu ada tes glukosa darah dan kadar HbA1c secara teratur. Selanjutnya makan makanan sehat antara 3-5 porsi buah dan sayur sehari dan kurangi asupan gula, garam, juga lemak jenuh. Oke. Terakhir, kadar gula pada tubuh kita perlu stabil nih Bapak Ibu. Jika lebih akan mengalami diabetes itu sendiri dan jika kurang akan terjadi hipoglikemia yang juga berpengaruh terhadap kesehatan kita. Mungkin itu saja. Ada satu pertanyaan lagi, Dok, masih boleh nggak kira-kira? Silakan, silakan. Dari dari Pak Yuyun, apakah yang mempunyai penyakit darah tinggi dapat menjalar menjadi diabetes mellitus? Silahkan, Pak. Ya, baik, bagus pertanyaannya. Jadi ada yang namanya satu kondisi di mana metabolic syndrome, kondisi sindroma metabolik, di mana kondisi ini biasa ada beberapa penyakit yang bersatu, Pak. Jadi penyakit itu diabetes, darah tinggi, obesitas, dan dislipidemi atau gangguan kolesterol. Jadi kalau pertanyaannya apakah darah tinggi dapat menjalar menjadi DM? Kalau menjalar bisa ya bisa tidak. Cuma kalau di di penyakit dalam pasti kita selalu berpikir metabolic syndrome dulu ketika ada orang DM. Jadi pasti kita cek tensinya. Begitu pula dengan hipertensi, pasti kita cek gulanya. Jadi
pada pasien dengan hipertensi wajib tuh Pak cek gula setahun sekali. DM pun sama wajib di tensi. Jadi cek tensi, kolesterol, sama BMI diukur terus. Target kita BMI 18,5 sampai 23,5. 18 sampai 23,5, sorry. Jadi pertanyaannya bagus tuh Pak. Jadi eh, cek bersama-sama. Gitu. Cek gula tiap tahun. Rutin lah untuk yang punya darah tinggi ya. Karena faktor resikonya kan darah tinggi serangan jantung juga bisa. Sama kayak orang diabetes, serangan jantung juga bisa. Oke Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Ya. Jadi solusinya mah kita harus tahu terus ya dok status apa gula darah kita terus dan lain-lainnya ya. Jadi Ya, secara rutin harus dicek ya. gitu. Apalagi untuk usia di atas 50 harus dicek setahun sekali minimal ya. Oke. Oke dok, mungkin untuk sesi pertanyaan kita tutup. Sebelum ke sesi, sebelum ke penutupan, ada beberapa informasi yang Maura ingin sampaikan. Oke. Dokter Rekta Antartika SPPD ini melayani layanan praktek di Bumi Medika Ganesha, Bapak Ibu, pada hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Jam yang sama di jam 4 sampai jam 7. Untuk bisa melakukan reservasi online di link tersebut. Nah, semua polispesialis klinik utama BMG ITB wajib melakukan reservasi online terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pegawai dan mahasiswa ITB aktif dapat melakukan reservasi menggunakan ITB akun ITB-nya. Lalu untuk keluarga, pensiunan ITB, serta masyarakat umum dapat melakukan reservasi menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Mungkin informasinya segitu dari Maura. Selanjutnya kita bisa masuk ke sesi foto terlebih dahulu. Ya. Kepada Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk on cam. Oke. Ya, Bapak Ibu, ditunggu. Kita foto bersama dulu. Ya, oke. Mungkin bisa mulai. Ya. Oke, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Rekta. Materinya nih daging banget dan penjelasannya mudah dipahami. Gak lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas antusias Bapak dan Ibu semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan selalu merasa belum cukup supaya kita bisa terus upgrade ilmu di luar sana. Terus ya, saya Maura Putri Kenanga juga mewakili tim penyelenggara. Memohon maaf apabila selama kegiatan ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tutup webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya nanti kita sharing, Pak. Mungkin Bapak Ibu semua bisa menunggu untuk materinya. Kita sedang sharing di kolom chat.
Baik, Bapak Ibu semua, untuk filenya sudah kami share di Google Drive. Untuk linknya bisa disalin terlebih dahulu dan kepada Bapak Ibu yang sudah udah mau keluar nih, dipersilahkan. Terima kasih sekali lagi.